Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera anak-anak Bapak semua. Selamat pagi, pagi Pak. Wah, pada semangat Pagi, hari Pak. ini ya, bagus sekali. Nah, sebelum itu Bapak mau cek dulu nih. Oh, mantap, luar biasa. Udah rapi-rapi semuanya, udah cantik-cantik, ganteng-ganteng semua anak Pak Adit di sini. Oke, nah baiklah, untuk memulai kegiatan hari ini sebelum belajar, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Bapak minta tolong dulu kepada ketua kelas, Ari, mungkin boleh dipimpin doanya, nak? Baik Pak. Baik teman-teman, kita mulai doa terlebih dahulu untuk kelancaran pelajaran kita kali ini. Yuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak. Baik, terima kasih. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, baiklah anak-anak sekalian, berhubung dengan besok Hari Kebangkitan Nasional bertepatan pada tanggal 20 Mei. Nah, sangat sedih rasanya pada media elektronik sekarang kita lihat banyak perpecahan antar negara seperti Palestina dan Israel. Nah, maka dari itu Bapak harapkan kepada kalian generasi muda, semoga ini jadikan momentum, nak, momentum sebagai pemersatu bangsa. Jadi Bapak harapkan mudah-mudahan kalian bisa menjadi pilar kebangkitan bangsa Indonesia. Dan perlu kita ingat, kita selalu menjaga kerukunan NKRI, karena NKRI itu nomor 1. Nah, baiklah Bapak, anak-anak Bapak semuanya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan model, metode, dan teknis penilaiannya. Adapun model pembelajaran yang Bapak gunakan, di sini Bapak menggunakan model PBL terdiri atas 5 fase, mulai dari mengorganisasi siswa terhadap masalah. Nanti Bapak akan kelompokkan kalian menjadi 2 kelompok besar, masing-masing kelompok beranggotakan 4 sampai 5 orang. Kemudian setelah kelompok nanti akan masing-masing kelompok diberikan masalah-masalah yang berbeda untuk didiskusikan. Nanti perwakilan kelompok akan coba untuk menyampaikan hasil diskusinya dan kita sama-sama menanggapi dan memberikan penguatan. Nah, untuk penilaian sendiri, di sini Bapak ada melaksanakan 3 penilaian pada hari ini. Penilaian yang pertama Bapak lakukan adalah penilaian sikap terkait dengan sikap kalian seperti kejujuran, kedisiplinan. Yang berikutnya ada penilaian sikap sosial, itu terkait dengan sikap tanggung jawab, partisipasi kelompok, mengungkapkan ide dan sebagainya. Dan yang terakhir nanti kita akan ada tes formatif yang online dan hasilnya langsung terekam. Nah, baiklah, itu yang ingin Bapak sampaikan. Sebelumnya nih anak-anak Bapak semuanya, boleh dong dibuka dulu aplikasi yang telah kalian install, yang telah Bapak rancang. Tolong aplikasinya ditempelkan pada layar webcam kita masing-masing. Nah, supaya bisa terlihat apakah sudah siap atau belum. Bapak. Oke, Bapak tunggu ya. Nah, nama aplikasi kita apa kemarin Pak Nari? Yang informatika Pak Adit ya Pak ya. Ya, benar sekali, informatika Pak Adit. Nah, silakan, mungkin boleh dilihat pada tampilan layar. Ini ya Pak ya. Iya, berhasil. Boleh dilihat lagi Hari? Ya, bagus. Nah, ya itu. Nah, anak-anak Bapak yang lain ada kendala buka aplikasi? Lancar? Saya ada kendala Pak. Oh, gimana Nak Molin? Sepertinya HP saya kurang support Pak. Oh, kurang support. Oke, nggak apa-apa. Nanti Bapak akan coba tampilkan dari layar. Anak Bapak yang lain aman? Aplikasi bisa berjalan lancar? Saya juga ada kendala. Gimana kendalanya? Saya juga Pak. Oke. Udah bisa Pak. Ini sekarang malah nggak muncul. Oke, nah, Tapi katanya ada virus loh Pak. Gimana itu Pak? oke, sebenarnya aplikasinya itu bukan bervirus karena belum Bapak verifikasi ke Play Store, maka dianggap itu menginstal dari perangkat luar sehingga HP kita bisa peringatan, tapi itu tidak masalah. Nah, baiklah. Jadi beberapa mungkin anak-anak Bapak yang sudah support bisa dilihat pada HP-nya. Bagi anak Bapak yang belum support, Bapak akan coba mempresentasikan medianya lewat tampilan ini. Bisa diperhatikan. Oke, Bapak izin presentasi sebentar.
Sudah Pak, sama Ah, kasih. sudah, Pak. Sudah? Sudah, Nah, Pak. apakah Ya, apakah cukup Sudah, Pak. terlihat? Bisa terlihat jelas? Iya Pak. Oke, siap. Bisa Pak. Nah, jelas Pak. oke, langsung saja. Jadi, setelah kita bagi kalian sudah tercek aplikasi, boleh dibuka nanti pada pertemuan ke-11. Nah, bagi anak-anak Bapak yang belum bisa, itu bisa kita lihat pada tampilan di depan pada pertemuan ke-11. Nah, sekarang Bapak klik pertemuan ke-11. Diharapkan pencapaian kompetensi yang kita harapkan adalah kalian semua mampu menunjukkan hukum yang terdapat pada UU ITE. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan dampak hukum penggunaan TIK. Tujuan pembelajaran kedua, peserta didik mampu membuat video campaigns yang berkaitan dengan kasus-kasus sosial implementasi produk TIK. Untuk hari ini, kita akan fokuskan pada satu tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran pertama, peserta didik mampu menyimpulkan dampak hukum penggunaan TIK. Nah, jadi di sini sebelum kita mulai persepsi pertemuan pertama, Bapak mau cek dulu nih. Minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang etika komunikasi digital, dan yang satu lagi adalah manfaat TIK di berbagai aspek kehidupan. Ada anak Bapak yang mungkin bisa menyampaikan kira-kira etika komunikasi digital itu seperti apa aja? Boleh langsung open mic. Saya Pak. Oke, baik, silakan Ke. Ya, etika komunikasi digital itu pertama kita harus ingat kalau tulisan kita itu adalah perwakilan dari kita, Pak. Mantap. Yang kedua, yang kita ajak komunikasi ini adalah manusia. Ketiga, kita harus mampu mengendalikan emosi kita. Keempat, kita harus santun dalam menggunakan komunikasi. Keempat, kita menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas. Selanjutnya, kita harus bisa menghargai privasi orang lain, teman kita. Kemudian kita harus menyadari posisi kita sebagai apa, siapa. Betul lagi Pak, terakhir tidak boleh memancing perselisihan di antara kita, Pak. Boleh dong aplaus untuk anak kita Riki, teman kita Riki, nak. Luar biasa. Nampak sekali sering ulang pelajaran di rumah. Bagus sekali Ki, terima kasih. Nah, ingat Oke pelajaran Pak, sama-sama sebelumnya. Pak. Oke, nah yang berikutnya nih, Bapak mau minta lagi contoh pemanfaatan TIK dalam aspek kehidupan kita sehari-hari terkait dengan materi sebelumnya. Kira-kira ada yang ingin mencoba menyampaikan? Silakan open mic langsung. Ada? Atau mungkin Bapak pancing seperti ada manfaatkan TIK di bidang pendidikan, apalagi nak? Boleh langsung open mic. Ada yang mau coba? Ya, gimana Pak? Gimana Ari? Ya Pak. Oke, boleh silakan. Ada Bang, Pak. pakai gitu ya. Saya Bang, gitu. Perbahasa. Oke, bagus. Contohnya kita menggunakan sistem aplikasi seperti database, kemudian dan sebagainya pada bank, itu termasuk. maaf Pak Adit, sepertinya ada jaringan. Oh, oke, nggak apa-apa. Udah baik, jaringannya Molin. Oke, masih gangguannya nggak apa-apa. Kita coba Ari tadi. Nah, Ari mencoba contoh pada ekonomi ketika itu penggunaan aplikasi database pada bank. Kalau Bapak kira-kira nih, Bapak kasih contoh pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan seperti apa? Silakan open mic. Ada yang bisa? Ada Pak. Oke, silakan. Coba Oh, sampaikan. dulu deh, Pak. Mungkin kalau penggunaan TIK di bidang pendidikan kayak di ini Pak, Google Classroom kita ini kan masuk bidang TIK juga ini Pak ya, bener Pak ya? Bentar, Ibnu. Nah, ini dia, meskipun kita masa pandemi, kita masih bisa bertatap muka dan belajar kita masih lanjut. Luar biasa, nak ya. Bagus sekali. Aplikatif sekali, Dodi ya. Oke. Nah, jadi Ya Pak. setelah teman kalian sampaikan, ternyata alhamdulillah materi minggu kemarin masih ingat semuanya, dan sekarang akan Bapak relevansikan dengan pertemuan kita hari ini. Nah, ini dia untuk persepsinya. Nah, tampil pada layar kalian ada beberapa list film. Kalau Bapak boleh tanya nih, Dodik hobinya genre film apa, nak? Saya suka yang film tembak-tembak Pak, Tembak-tembak. trailer Pak. Weh, Iya.
Memang ya cowok sekali. Nah, kita ganti ke cewek nih, kira-kira Putri. Nah, Putri sukanya genre film apa, Nak? Film hantu-hantu, Pak. Wih, keren. Perempuan ternyata nggak takut ya. Nah, mantap sekali. Nah, Enggak, Pak. kalau Bapak sendiri juga sama tuh, suka film horor. Nah, mungkin masing-masing kita punya selera film masing-masing. Nah, di sini ada 2 gambar yang bisa kita lihat. Familiar nggak sama gambar yang film-film ini? Kira-kira gimana? Di mana ini Bapak temukan? Atau mungkin kalian pernah lihat? Pernah Pak. Nah, di mana? Silakan. Kemarin kalau di bioskop pernah nonton itu Pak. Pernah nonton? Oke. Kemudian di internet banyak tuh Pak. Saya nonton di film Layar Kaca 21 ya gratis. LK21 ya. Oke, ternyata anak Bapak pada up to date semua. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang Pak mau nanya Pak, boleh? Silakan Gus. ini terkait dengan ini film nih kan sekarang nggak usah nonton di bioskop juga bisa kan Pak ya? Seperti tadi Dodik bilang Layar Kaca 21. Nah ini kenapa nih? Kenapa ada ini bajakan atau gimana nih Pak kira-kira nih Pak? Ini karena masalah hak cipta juga kan? Kalau misalnya filmnya tidak ditonton di bioskop, pastinya yang buat film rugi dong. Nah ini bajakan atau gimana nih Pak kira-kira Pak? Oke, luar biasa sekali Gus. Bapak suka anak seperti ini berpikiran kritis. Berarti dia aplikatif dengan pertemuan ke-10 kemarin tentang UU Hak Cipta. Nah, jadi itulah yang akan kita pelajari hari ini, Nak. Bagaimana kita mengetahui tujuan dari UU ITE, kemudian apa juga yang ingin kita laginya, yaitu bagaimana cara kita menghindari dan jenis-jenis sanksi pidana yang bisa mungkin menjerat kita jika kita tidak bijak menggunakan internet. Nah, maka dari itu untuk film di sini memang ini adalah yang bajakan. Nah, seperti itu ya Gus. Nah, nanti kita akan sampai materi ke sana, penjelasannya bagus sekali. Dan yang ini pada infografis kedua, media sosial untuk bersosialisasi bukan memupuk rasa benci. Terakhir, kalau Bapak temukan kasus ada ibu-ibu yang memaki, mohon maaf, menggunakan kata kasar kepada aparat ketika menyuruh pulang. Nah, kira-kira kalau anak-anak Bapak ada nggak pengalaman terkait dengan media sosial, mungkin yang aneh-aneh ditemukan? Ada? Silakan dicoba. Open mic-nya. Ada Pak. Oke, silakan. Coba Dodik. Seperti apa Dodik kasus yang sering Dodik temui? Biasanya teman saya biasanya Pak yang dibully teman-temannya Pak. Gara-gara nggak bisa ini Pak, kadang nggak bisa main game ini kalah dibully Pak. Wah, cyberbullying kategorinya ya, banyak sekali. Masih banyak lagi, ada beberapa menyebarkan hoax, ada juga lagi seperti menyebarkan pesan-pesan palsu. Kalau Bapak pribadi Nak, banyak sekali dapat SMS yang berisi selamat Anda memenangkan ratusan juta. Nah, seperti itu. Baiklah, ternyata masing-masing kalian dapat memahami, telah mengalami kasus-kasus seperti ini. Maka dari itu bisa kita lanjutkan. Di sini kita akan langsung membuka kepada materi bahan ajar. Nah, untuk materi bahan ajar boleh kalian klik Nak. Nah, boleh kalian klik. Bapak, saya boleh nanya satu lagi nggak Pak? Silakan Dodik. Kalau misalnya ada kan kadang pemilihan presiden tuh ada hoa-hoa, kemudian ada ujaran kebencian, ngejek-ngejek, itu kira-kira ada sanksi hukumnya nggak Pak? Baik, kayak gitu tuh Pak. Bagus sekali. Nah, jadi dari gambar tadi itulah masalah yang ingin kita rumuskan. Jadi setelah lihat gambar tadi, Bapak harapkan kalian bisa memunculkan beberapa pertanyaan. Dodik, sekarang Bapak minta tolong boleh diklik di classroom-nya di Meet kita ini, tuliskan pertanyaan Dodik tadi. Nah, silahkan tuliskan. Jadi masalah yang kita angkat berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang kita temui pada hari ini. Nah, ada lagi Nak terkait dengan gambar dan materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Tadi Agus ya, terkait dan bajakan ya Gus. Nah, Agus. Iya Pak, tadi saya nanya itu. Oke. Iya Pak. Boleh. Nah, ini dia Dodik sudah masuk pesannya. Agus boleh juga diketikkan Gus, kira-kira terkait dengan bajakan. Oke, terima kasih Dodik dan Agus. Nah,
untuk anak bapak semuanya yang lain yang bisa lihat pada aplikasinya silahkan. Yang belum mungkin boleh kalian memperhatikan pada layar. Jadi dari 2 pertanyaan teman kalian, yang pertama Agus, mengapa sih banyak film bajakan? Yang kedua dari Dodik, kira-kira kasus kekerasan, hoax, ujaran kebencian ada nggak sanksi hukumnya? Sehingga di sini bisa kita rumuskan masalah yang akan kita selesaikan pada hari ini adalah jenis-jenis pelanggaran UU ITE beserta sanksi dan cara mengatasinya. Untuk itu, Bapak akan coba membagi kelompok kalian. Maka dari itu silahkan baca untuk materinya pada halaman 1 sampai halaman 6 yang ini. Silahkan dibaca untuk literasi, untuk memperkaya referensi. Bapak berikan waktu selama 5 menit. Silahkan membaca. Nah, jika nanti pas saat membaca ada informasi yang ingin ditanyakan atau materi yang miskonsepsi, boleh kita diskusikan. Nah, baiklah, kalian telah membaca materinya dari halaman 1 sampai halaman 5. Sekarang Bapak akan coba membagi anggota kelompoknya. Di sini akan Bapak bagi menjadi 2 anggota kelompok besar. Nah, yang pertama yaitu ketuanya Bapak minta Ari, bersedia nak? Ari? Iya Pak. Oke, siap, terima kasih. Ari boleh dicatat, Ari, ini Iya, adalah Pak, siap Pak. Sinyalnya lagi nggak bagus Pak. Oh, oke, nggak apa-apa. Biasa Iya, itu Pak. distraksi masalah daring, nggak masalah. Jadi anggota Ari Bapak minta di sini yang pertama Putri, yang kedua Hendra, yang ketiga Riki. Iya. Nah, Iya Pak. jadi ada Ari, Putri, Iya, Hendra, dan Riki. Nah, yang berikutnya kelompok kedua, Iya. anak Bapak Santi, bisa cek soundnya. Iya Pak. Oke, Santi untuk anggota bersedia menjadi ketua kelompok 2. Ya Pak, siap Pak. Wah, suka semangatnya ini. Jadi anggota Santi Bapak minta Molina, Ya Pak. Agus, dan Dodik. Jadi anggota Santi ada Santi sebagai ketua, Ya Pak. Molina, Agus, dan Dodik. Nah, ini karena kehadirannya Iya Pak. kehadirannya kita berkurang 1 anggota itu Mama. Nah, di sini Bapak minta kalian sama-sama coba kita buka pada aplikasi Androidnya pada menu LKPD. Nah, di sini LKPD-nya. Nah, jadi Bapak coba zoom. Nah, nama kelompok karena kita besok memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Bapak minta nama anggota nama kelompoknya adalah nama pejuang di daerah kita, nak, di daerah Manado. Terus di sini dituliskan nama anggotanya dan di sini adalah kelas kalian 11 MIPA 2. Nah, yang berikutnya untuk langkah pembelajaran pengisian LKPD, di sini akan muncul tabel-tabel beberapa contoh kasus UU ITE yang marak terjadi di Indonesia. Diskusikan dengan anggota kelompokmu jenis pelanggarannya, pasal UU ITE yang dilanggar, ancaman sanksi pidana, penyebab dan cara menghindari kasus tersebut. Tuliskan hasil diskusi kalian pada tabel yang disediakan. Jika ditemukan materi yang sulit dipahami, boleh mencari referensi dengan internet atau berdiskusi dengan anggota kelompok lainnya, dan jangan sungkan ya bertanya sama Bapak. Nah, ini dia Bapak kasih 1 contoh kasus. Nah, sepertinya ini nih, Putri lagi cari film hantu, kita lihat di sini. Nah, jadi di sini kasus pertama jenis pelanggarannya adalah pembajakan CD atau DVD. Ternyata dari modul yang Bapak berikan atau mungkin kalian bisa mencari materi di internet untuk penyempurnanya, ternyata Putri telah melanggar UU ITE pasal 34 tahun 2008. Jadi di sini jenis pelanggarannya pembajakan film berupa CD atau DVD. Pasal UU ITE yang dilanggar adalah pasal 34 tahun 2008. Bunyi pasalnya ditulis di sini dan juga sumber linknya ditulis di sini. Pastikan kalian mendapatkan link dari sumber yang kredibel. Jangan link yang abal-abal dan sumbernya kurang dipercaya. Nah, sanksi pidana ternyata jika Putri termasuk tukang produksi atau memperbanyak dari film bajakan, Putri bisa
Jadi di sini kita utarakan penyebabnya. Kira-kira kenapa sih maraknya penyebab dari kasus pembajakan? Mungkin dari aspek tingginya peminat film, kurangnya sarana bioskop dan sebagainya. Kita paparkan di sini. Baik, dan berikutnya untuk cara menghindarinya. Nah, cara menghindarinya mungkin bisa kita install aplikasi pendukung berbayar. Bapak sebutkan contoh aplikasinya seperti Netflix, TV, dan sebagainya. Untuk masing-masing anggota kelompok sudah jelas bagaimana mengisi LKPD? Ya, Udah, sudah. Pak. Ya Pak. Siap jelas? Sudah, Pak. Oke. Pak. Udah, Luar Pak, biasa. Memang pintar-pintar anak Pak Adit ini. Jadi silahkan kalian Udah, Bapak Pak. berikan waktu selama 10 menit. Buatlah grup WA kecil. Di grup WA kecil itu kalian diskusikan. Nanti jika ada yang ragu silahkan ditanyakan sama Bapak. Selama kalian diskusi, Bapak akan memantau nilai sikap dan keaktifan kalian. Nah, maka dari itu silahkan diskusi masing-masing anggota kelompok. Waktunya dipersilahkan. Baik, Pak. Oke, Bapak coba stop sharing terlebih dahulu. Oke, sambil Bapak catat ya. Untuk Ari pembagian tugas kelompoknya gimana bekerjanya, Nak? Maaf, mic-nya mungkin gangguan, Nak. Iya, Pak. Maaf. Iya, nanti kita akan baca dulu materinya. Maksudnya kita perdalam dulu. Lalu saya akan bagi-bagi menjadi beberapa materi itu. Pertama untuk Putri di bagian awal, kemudian Hendra dan Ricky, Pak. Nanti dari situ kita masukkan, kita analisa bareng-bareng untuk kira-kira masuknya ke pasal mana sih gitu ya, pelanggaran-pelanggaran dari kasus yang Bapak berikan itu gitu. Itu Pak, mungkin Pak. Oke, baik, terima kasih, bagus sekali, semoga berjalan lancar. Nah, berikutnya untuk program kelompok, Santi boleh disampaikan bagaimana membagi tugas? Ya, Pak. Jadi nanti saya membagi tugas masing-masing kayak Bu Molin, Pak Agus dan Pak Agus dan Dodi untuk mencari kasus di masyarakat. Kemudian nanti kita bahas bersama, Pak. Nah, itu termasuk jenis pelanggaran apa, kemudian terkena undang-undang berapa gitu. Oke, Seperti itu, Pak. baik, terima kasih. Nah, mudah-mudahan berjalan lancar. Nah, waktunya kebetulan untuk diskusi kita telah mencapai. Nah, silakan Ari, kelompoknya kira-kira siapa yang ingin perwakilan untuk presentasi, dipersilakan. Gimana yang lain? Hendra dan Putri, pas saya saja atau mencoba boleh? Ari aja, Ari. Itu aja. Baik, saya coba ya buat presentasi yang disampaikan oleh Pak Adi tadi. Oke, silakan Baik. dicobain, Nak. Saya tampilkan ya Pak Adi. Oke, silakan. Ya, Jadi di sini Bapak akan bantu membimbing dan memoderatori diskusi, jalannya diskusi kalian. sudah terlihat teman-teman. Oke, sudah di sini. Sudah. Nah, Sudah. nah ini ya KPD yang diberikan oleh Pak Adit. Nama kelompok kita itu Samrat Pelangi. Nah, beliau ini merupakan pejuang dari Manado ya. Jadi kita sangat menghargai dan menghormati beliau. Nah, nama anggotanya saya sendiri, Putri, Hendra, dan Ricky. Nah, ini kelasnya kelas 11 MIPA. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu supaya kita mampu tahu tentang hukum penggunaan TIK itu bagaimana. Kemudian kita itu supaya tahu membuat video kampanye yang kaitannya dengan masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan kita, dan itu adalah bagian dari implementasi dari produk TIK kita. Nah, yang ini KD ini yang diberikan oleh Pak Adit tadi, yang mengenal aspek sosial dari penggunaan komputer itu sendiri dan menunjukkan dan menjelaskan kasus sosial implementasi produk TIK menimbulkan dampak positif dan negatif. Jadi supaya tahu gitu positif dan negatifnya penggunaan TIK. Jadi kita tidak asal posting dan lain sebagainya. Nah, ini indikator pencapaiannya
Jadi supaya bisa implementasi itu bagaimana sih gitu, setelah itu kita produk kita. Oke, langsung saja teman-teman, ini hasil diskusi kami, Putri, kemudian Hendra dan Vicky. Ini kami mencari tahu dari sumber-sumber yang mudah-mudahan terpercaya. Mungkin Pak Adit bisa melihat apakah sumber yang kami dapat ini terpercaya atau tidak. Tapi kita coba cek, itu kayaknya terpercaya ini sumbernya. Nah, ini kasusnya ini Pak, ini ada kasus kata-kata kasar gitu ya, kata-kata kasar yang terposting. Nah, kalau ada seperti ini kasus, maka jenis ini melanggar undang-undang ITE gitu, undang-undang transaksi elektronik gitu ya. Nah, kalau di sini berarti masuknya, hasil diskusi kami itu masuknya ke pasal 27 ayat 3. Mungkin Pak Adit bisa mengoreksi jika hasil diskusi kami ini belum tepat gitu ya, dimana pasal 27 ayat 3 itu menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan. Jadi ini merupakan bagian dari muatan penghinaan, begitu ya teman-teman tadi hasil diskusi kita ya. Ya Hendra, Vicky, itu ya. Kemudian ya di sini kemudian adalah sanksi pidananya. Nah, jadi kalau misalkan ada kasus yang kayak gini, maka sanksi pidananya itu bisa sampai 750 juta. Waduh, Besar ya. lumayan ya. Iya, kalau buat beli bakso banyak banget ya teman-teman ya. Iya, Ngumpulin gitu uang ya. jajan ya. Iya, ngumpulin uang jajan Pak Adit. Iya. Nah, itu Ari suka jajan Pak Ari. Ari suka jajan ya Ari. ya Agus. Nah, ini sebabnya tidak memahami. Nah, ini kan supaya yang disampaikan Pak Adit ini supaya kita memahami etika berkomunikasi, karena ini tidak memahami, suka ikut campur urusan orang, kepo lah, bahasa kita mah kepo ya teman-teman. Iya. Iya, kepo, tidak memiliki kesibukan, kurang piknik dan kurang cuan. Nah, ini dengan kurang cuan gitu ya, gitu ya. Ini caranya gimana kita menghindari? Ya, memahami etika bermedia sosial, menjunjung tinggi sikap saling menghargai. Nah, ini adalah kasus yang selanjutnya teman-teman. Ini hate speech itu yang ujaran kebencian gitu ya. Nah, jenis pelanggarannya ya sama Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Syarat masuknya ini bahaya banget ya. Banyak kan kita kasus ribut antar suku itu dari sini, itu ya. Kemudian di sini sanksi pidananya yaitu sampai 1 miliar. Ya, itu banyak ya. Saya nggak tahu 1 miliar itu di mana gitu ngitungnya ya. Itu. Nah, kemudian penyebabnya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kebencian yaitu individu internal, yaitu psikologis dan kejiwaan. Nah, ini hasil diskusi kami ini dari kejiwaan gitu ya, mungkin ada rasa iri, benci dan lain sebagainya. Faktor dari luar, dari individu, yaitu lingkungan juga mempengaruhi, maka menimbulkan tekanan gitu ya, sehingga maka ada rasa benci kepada orang lain. Nah, cara menghindarinya introspeksi diri, mungkin dari kita sendiri ada yang salah. Kemudian jika ada yang memancing-mancing, sebaiknya jangan direspon, lalu memaafkan saja, gitu ya. Karena daripada kita hilang uang 1 miliar, lebih baik kita memaafkan. Benar ya teman-teman? Benar, memaafkan. Benar. Iya. Benar, Arif. Iya. Ya, selanjutnya kasus yang kita cari ini perjudian ya, perjudian gitu ya. Jenis pelanggarannya sama ITE, ini pasal 27 ayat 2. Nah, orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memuatan perjudian, karena negara kita itu masih masih melarang untuk perjudian. Mungkin di negara lain ada yang boleh nggak Pak Adit? Saya mau tanya Pak Adit. Oke.
jawab, ada nggak anak-anak punya referensi semuanya? Kira-kira beberapa negara atau contoh negara yang melegalkan perjudian? Ada Pak. Di mana? Ada. Molin? Coba, Oke. Molin, silakan. Kalau tidak salah Pak, Singapura Pak. Singapura. Oh, gitu ya? Iya, yang dekat sama Batam Singapura di Marina Bay Sands. Oh. Ya. Keren. Oh gitu. Iya, Ya, Bang. oh ya. Makasih Ada, Maulin. anak kita Agus, Iya. boleh silakan Gus. Las Vegas, Pak. Wih, Waduh, jauh. Gimana? Jauh banget. Sebelahnya rumah Iya. Bapak. Saya Pak, Ah, saya belum ke sana, Pak. Tapi lihat di TV, Pak. Oh, iya. Iya, benar Iya. sekali. Iya. Berarti kalau di sana mah tidak melanggar ya, tidak ada undang-undang Enggak. ITE juga melanggar. Oke, berarti kasus ini terjadi karena ada pasal 27 ini adanya di Indonesia. Nah, yang setidaknya kita 1 miliar untuk ini. Penyebabnya mudah mengakses sistem perjudian, susah diketahui hukum dan faktor ekonomi yang lainnya. Jadi udah pendek aja lah caranya, gimana caranya supaya dapatkan uang ya dengan cara melakukan perjudian. Cara menghindari tentu saja di agama kita semua untuk menghindari mencari rezeki dari yang cara tidak benar, yaitu dengan cara yang halal atau benar. Itu Pak Adit hasil diskusi kami, Ricky, Putri, kemudian Kendra. Saya kos ya Pak Adit ya. Oke, silakan. Terima kasih Ari dan kelompok. Satu lagi. Oke, amazing sekali. Beri applause dulu nih. Penampilannya. Oke. Nah, baik. Mungkin ada yang ingin menanggapi dari anggota kelas, silakan. Atau mungkin ada yang ingin menambahkan, atau memberikan kritik, atau memberikan saran. Bapak ada mencatat beberapa poin ini. Ada yang mencoba? Dapat nilai nggak, Pak? Dapat nilai nggak, Pak? Aman, Gus. Bisa. Silakan. Pak, kok saya jadi lupa pertanyaannya, Pak? Bentar, Pak. Saya ingat Tidak lagi. apa-apa, tenang. Nikmati waktunya. Nah, sambil Agus berpikir, mungkin yang lain jika ada yang ingin bertanya tentang 3 kasus yang telah ditampilkan oleh teman kita. Boleh saya Pak? Silakan Molin. Tadi Pak mengenai perjudian itu, boleh tahu nggak Pak apa sih alasan pemerintah melarang perjudian? Sementara Singapura itu kan dibolehkan, tetapi dengan mereka itu di tengah laut areanya. Oke. Artinya itu kan juga menambah pendapatan negara ya. Ini kalau saya ikuti informasinya. Baik. Boleh saya jawab, Pak? Oh, pertanyaan bagus sekali. Oke, kita lempar. Tunggu sebentar Agus. Kita coba anggota kelompok Ari. Udah dicatat pertanyaannya? Iya Pak. Oke, sudah. Oke, silakan Agus. Oke. Dari Indonesia, Pak ya, kita kan negaranya religius, Pak. Kalau tidak salah, Pak. Ya, karena yang seperti guru agami bilang, kita itu negara religius, mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa, pastinya kita beragama. Dan dari sisi agama, judi itu kalau tidak salah dosa. Maka dari itu, mungkin pertimbangannya adalah agar supaya ketuhanan Maha Esa sila 1 tetap berjalan. Karena di bawah naungan itulah kita diatur sedemikian rupa dari sisi agama yang berhubungan dengan sila 1. Seandainya kalau sila 1-nya dianggap tidak ada, berarti kita bukan negara Pancasila. Mungkin itu Pak jawabannya. Oke, Ya. bagus sekali, luar biasa Agus. Ternyata Agus juga aplikatif terhadap pelajaran PKN. Nah, itu dia Molina, dirasa sudah cukup. Ternyata memang demi menjaga kerukunan bangsa karena ideologi kita Pancasila, sehingga melakukan perjudian masih dilarang di Indonesia. Oke, silakan kita beri aplaus dulu untuk kelompok Oke pertama. Pak. Ya. Oke, kelompok kedua silakan Santi tampilkan 1 kasusnya untuk dipresentasikan. Oke, terima kasih kelompok. Baik, Pak Adit. Oke, silakan. Berdasarkan kelompok kami sepakat Pak, bahwa saya mau membacakan gitu. Baik, silakan. Izin ya Pak, saya presentasi. Oke, silakan Santi. Munculkah Pak Adit? Ya, sudah muncul. Nah, silakan tampilkan 1 kasus ini. Ya.
selamat siang Pak Adi, teman-teman. Jadi kami dari kelompok BW Lapian. Nah ini Pak nama dari pejuang nasional juga Pak dari Minahasa. Nah kami dari nama kami masing-masing Santi, Molina, Agus, dan Dodi. Kami dari kelas 11 MIPA 2 Pak. Baik, silakan. Nah kemudian untuk tujuan pembelajaran pembelajaran dasar sama nih Pak ya. Sudah berdasarkan Pak Adit kasih, saya langsung aja ke kasus Pak. Oke, silakan. Nah ini kasusnya tentang pengumuman di Metro TV Pak. Nah, jadi mengeluarkan berita bahwa hacker sudah mulai masuk di Facebook, BBM, dan WA. Mereka menempatkan video, Pak, seks porno gitu ya Pak ya, memakai nama Anda pada teman-teman Anda. Nah jadi di sini Pak itu masuk dalam pelanggaran pasal 28 ayat 1. Nah itu yang kami temukan. Ternyata itu beritanya bohong gitu, hoax. Nah gitu. Nah ini sumbernya ada kami attachkan di sini Pak. Kami tampilkan di situ ada linknya. Kemudian sanksi pidana dari kasus ini itu paling lama 6 tahun. Nah 6 tahun teman-teman, dan paling banyak itu 1 miliar. Beli bakso lagi sama hari kan? Nggak mau Pak, saya beli bakso. Jadi, penyebab itu ada maksud terselubung Pak. Jadi ada niat tertentu dari orang yang menyebarkan tersebut. Kemudian cara menghindarinya itu Pak, berbanyak literasi. Jadi kita masyarakat ini jangan langsung menerima mentah-mentah Pak berita tersebut. Jadi perbanyak membaca, mencari tahu gitu, cross check gitu Pak. Nah itu kasus yang pertama. Kemudian ini ada kasus berikutnya, yaitu hacker ya Pak ya. Lagi marak banget ini. Sebenarnya sih hacker ini udah lama ya Pak ya, udah lama. Cuma sekarang makin banyak kayaknya. Bahkan anak-anak SMP sebenarnya sudah bisa nih Pak. Kayak kami ini kayak adik-adik udah pada bisa sebenarnya nih Pak melakukan hacking ini, menjadi hacker gitu. Nah ini kami temukan ini terkena Undang-Undang ITE itu pasal 30. Nah ini Bapak mungkin bisa lihat, teman-teman juga bisa lihat. Ini sumbernya saya ketik juga bersama teman-teman. Kemudian sanksi pidananya itu bisa 12 tahun penjara dan dendanya itu 2 miliar rupiah Pak. Besar sekali ya. Nah jadi penyebabnya ini mencari keuntungan pribadi, mencuri data. Kadang ada juga pasti sebenarnya hacker itu yang dia hanya sekedar mau tahu aja Pak gitu, tapi dia nggak merusak sistem, hanya sekedar mau tahu aja. Nah itu ada situasi seperti itu Pak. Nah, jadi cara menghindari supaya tidak terkena hack itu, ya install aplikasi, jangan yang bajakan Pak, yang original. Kemudian install antivirus, firewall, kemudian ganti password secara berkala. Nah, seperti itu, itu Pak Adit. Nah, yang berikutnya teman-teman itu ada, ini masih penipuan juga nih, jual beli online Pak Adit. Nah ini saya kebetulan pernah juga nih Pak kena gitu. Belajar waktu itu Santi? Waktu itu belajar hijab Pak. Oke, boleh cerita. Iya, belajar hijab. Jadi saya tertipu, tidak sesuai Pak gitu. Barang yang datang gitu dengan harganya. Nah jadi gitu Pak. Nah ini kami mencari ini terkena Undang-Undang Pelanggaran Pasal 28 ayat 1 Pak. Nah ini penyebaran
berita bohong, menyesatkan, mengakibatkan kerugian konsumen. Jadi banyak banget konsumen yang rugi karena transaksi elektronik seperti ini gitu. Kita sudah bayar, rupanya barangnya berbeda, jauh beda gitu. Karena kadang kita sudah bayar, barangnya nggak datang gitu Pak. Nah gitu. Nah ini sumbernya sudah kita tampilkan juga Pak. Di sini sudah diketik. Kemudian sanksi pidananya ini 6 tahun. Paling banyak itu 1 miliar. Nah itu penyebabnya ya masyarakat tergiur atas produk yang ditawarkan gitu kan, oh murah gitu, akhirnya beli ternyata tidak sesuai, kemudian kurang kewaspadaan masyarakat. Nah cara menghindarinya itu Pak, belanja di marketplace. Nah kemudian transaksi harus dalam marketplace, kemudian sistem COD. Nah seperti itu Pak, sistem COD mungkin lebih aman gitu. Seandainya sistem COD ini kan kalau seandainya barangnya datang tidak sesuai kan kita boleh nggak terima Pak gitu. Nah oke, demikian Pak Adi dan teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk teman kita kelompok representasi, ini kelompok yang gaul nih, beli hijab udah online, anak zaman sekarang. Oke, mantap. Nah, silakan ditutup Santi, terima kasih. Nah, baiklah anak-anak Bapak sekaliannya, itulah hasil pemaparan dari kelompok 2. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait mas dari kelompok 2 atau sudah cukup jelas? Cukup Pak. Wah, mantap. Pandai sekali pemaparannya. Terima kasih Ki. Nah, jadi untuk hari ini marilah kita simpulkan hasil dari pembelajaran kita. Jadi sebenarnya anak Bapak semuanya dari kasus yang telah kalian amati, ternyata menggunakan produk ITA, menggunakan produk klik itu semuanya ada aturannya dalam UU ITA yang bagus sekali, dalam undang-undang ITA. Nah, maka dari itu setelah pembelajaran ini Bapak harapkan kita jangan sampai ada tersandung kasus, mungkin sampai replika juga menggunakan produk UU ITA-nya. Nah, tujuannya apa? Karena setiap aktivitas kita di internet itu terekam dan itu ada sanksi pada UU ITA. Nah, untuk anak-anak semuanya, ada latihan. Di sana ada latihannya. Nah, latihannya ini dikerjakan dalam bentuk online. Nah, ini dia latihannya dalam bentuk online. Nah, sudah tampil nak pada tampilan aplikasi masing-masing? Sudah Pak. Oke, nah Sudah Pak. pada latihan ini, nah dia ada 10 butir soal. Ini ujiannya, uji pengetahuannya. Silahkan kalian kerjakan dan nanti di sini akan langsung terekam pada sistem Bapak. Jadi silahkan mengerjakan ujiannya sekarang. Silahkan diklik tombol start. Nah, setelah kalian klik tombol start, nanti di sini akan muncul data yang wajib kalian isi. Nah, data yang diisi yang pertama nama, alamat email yang valid dan kelas. Waktu pengerjaan kuis dimulai sekarang. Oke, baiklah. Waktu pengerjaan kuis telah selesai. Nah, jadi alhamdulillah kegiatan pada hari ini telah cukup. Nah, maka dari itu ini adalah hasil observasi dan pengerjaan kuis yang telah anak-anak Bapak semua lakukan. Jadi ini dia. Nah, sudah tampil ya. Sudah tampil. Sudah nampak hasil pengamatannya. Nah, ini dia sudah tampil. Sudah Pak. Nah, untuk aspek sikapnya, alhamdulillah rata-rata di atas 3. Artinya apa? Sudah menaati peraturan dalam pengawasan guru. Bahkan beberapa teman kalian telah mencapai poin 4 dan 5. Terima kasih nak untuk sikap yang sangat baik dalam diskusi. Nah, untuk keterampilan sosialnya di sini malah beberapa temannya udah dapat nilai A. Wah, amazing sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi inilah hasil dari pengamatan sikap sosial dan sikap karakter kalian. Dan inilah hasil rekaman dari online tadi. Ternyata di sini Bapak ucapkan selamat. Terdapat 7 orang yang tuntas dan 2 orang yang masih belum tuntas. Yang belum tuntas di sini ada Hendra sama Putri.
Nah, jangan berkecil hati nak, tetap semangat. Jadi untuk tugas remedialnya pada materi ajar di aplikasi Android baca ulang modul, nanti kita akan lakukan tes ulang pada hari Kamis tanggal 20 Mei pada jam 19. Nah, untuk anak bapak yang tuntas seperti Agus, Ari, Dodik dan sebagainya, selamat. Pada modul ada bagian forum diskusi halaman 8, silahkan kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup. Nah, jangan lupa ya dibaca modulnya. Nah, demi keberkahan ilmunya, silakan Ari ditutup dengan doa. Baik Pak, teman-teman, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ari. teman-teman. Oke, Ya Pak. anak-anak Bapak jaga tetap terus protokolnya, jaga kesehatan. Salam sama orang tuanya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Munir dan Pak Francis. Mohon maaf atas keteledorannya. Mohon masukannya. Ya, terima kasih Aditya, Pak Faid. Kita beri aplaus dulu ya untuk Aditya, Faid. Bagus Pak, merasa seperti jadi anak-anak lagi ini. Iya Pak. Masih agak kagu karena masih baru-baru kalau di sini kan baru baku apa, baru kenalan. Ya, mengalir seperti ya baik. Sini boleh pada intinya kan teaching ini adalah tutup sebaya untuk saling menghargai. Kita lihat semua teman-teman aktif, jadi itu baik. Positif juga untuk teman-teman yang memberikan bantuan kepada Aditya. Ya, terima kasih Pak Arsyil. Ya, ya saran dan masukan ya untuk ketua kelas ya, memang sudah luar biasa. Ada masukan-masukan ya, saran bagi Pak Adit. Dari mungkin kalau dari saya tambahan untuk volume dan intonasi suara ya, dari saya, karena di guru itu kalau kita menguasai kelas kan, memang sih berbeda-beda suara kita, tapi dengan suara kita itu untuk menguasai kelas, intonasinya ada saat kita volume rendah, ada saat kita dengan suara yang lantang gitu kan, dengan suara yang menunjukkan bahwa kita ini seorang guru. Nah, itu dari saya tentang volume dan intonasi, juga kemampuan bisa ditingkatkan untuk dari materi yang kita paparkan, yang sekarang abad 21 kita lebih banyak menganalogikan akan dunia kerja seperti apa dan sebagainya. Jadi itu memang karena memang di tipe coach dan abad 21 sangat-sangat perlu untuk menganalogkan seperti apa nantinya, seperti itu. Memang lebih sudah bagus tadi, tapi kita tambahkan lagi seperti apa nantinya, seperti itu. Terus gestur memang yang jadi masalah kita di online, gestur kita kan beda, kita di muka kelas dan di online seperti ini gestur kita terbatas ya. Tapi meskipun kita daring, tetap gestur kita menunjukkan kelihatan. Jadi gestur yang non verbal ini harus kelihatan seperti itu. Jadi tidak monoton, tidak hanya kita diam, tapi nggak apa-apa seperti itu. Terus dalam menciptakan suasana sudah bagus tadi. Nggak apa-apa, kita ada saat pengalaman ya, mungkin ada pengalaman juga dari Bapak Ibu. Ada saat saya mau menciptakan suasana yang agak saya ingat waktu kuliah, ada dosen yang dia
dari ini bicara gestur dan apa ya, dan suasana ya. Waktu dia diam dan dia cuman menatap kita mahasiswa, kita langsung senyap. Itu artinya dari dia menciptakan suasana saat dia bicara itu membawa, wah ini dosen ini. Nah, jadi diperlukan kita seorang guru setidaknya ada identitas diri, ada karakter kita ciptakan karakter saya seperti apa. Memang sih di peer teaching ini mungkin keterbatasan karena antar guru dan sebagainya. Saya nggak tahu ya aslinya di kelas seperti apa sebenarnya, tapi memang itu diperlukan. Kita meng-create karakter sebenarnya kita di kelas itu. Saya Pak Aditya, karakter saya seperti ini, model saya seperti ini, seperti itu, menciptakan saya seorang guru. Jadi itu dan mengintegrasikan yang kemampuan critical thinking dan creative thinking memang sudah tadi dari peserta didik untuk jadi dari kita ini memang jadi guru di abad 21 ini tuntutan yang luar biasa. Dan jadi dalam proses kegiatan ini untuk membangkitkan critical thinking dari creative thinking dari di kelas itu memang sangat-sangat diperlukan agar supaya tercapai dan lebih mudah untuk kita mengelola kelas dan mencapai tujuan pembelajaran kita. Ya, itu saja dari saya mungkin. Tapi semua dari materi, host dan keterampilan semua sudah sangat baik. Jadi Bapak Ibu, setelah ini memang paling dari di awal ya, memang semua sudah tahu. Jadi ketua kelas saja yang awal buka. Jadi dari sini memang saya katakan kalau mahasiswa yang mau presentasi awal ada untung dan ruginya, begitu ya. Untungnya dia udah tampil dan kalau dia sudah bagus di awal, yang kedua dan selanjutnya itu bebannya jadi lebih besar, harus lebih bagus lagi dari awal yang sudah tampil lah. Jadi dari apa yang ada ini sangat-sangat baik dari Pak Adit, dan terima kasih Pak Adit ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih juga Pak Francis. Nah, baiklah. Terima kasih banyak teman-teman. Muridnya baik-baik Pak, bukan guru yang pandai, pintar. Sesi berikutnya Bu Molina, alat sudah aman? Oke, mudah-mudahan ya Pak. Lagi hang tadi. Oke, sudah coba rekam layar pribadi Bu.